APSD People, hari ini hari bersejarah ya sebenarnya, Mut. Pertama ada 2 sejarah sih hari ini. Ini adalah program pertama dari Angkasa Pura Secara Digital, yaitu podcast APSD Talk. Jadi selama ini kita sharing session juga, tapi kebanyakan online, ya kan? Tapi bagus juga kalau kita bikin podcast. Walaupun udah banyak kan podcast berjamuran, tapi kata pepatah nggak ada yang terlambat untuk belajar, nggak ada yang terlambat untuk berproses. Tapi hari ini gue harusnya nonton Coldplay nih, Bos. Oh iya. Harusnya gue nonton Coldplay. Hari ini gue harusnya cuti gak masuk kantor. Oke. Tapi nggak boleh ya? Tapi karena bapak-bapak dua ini kan nonton Coldplay. Tapi udah beli tiketnya? Udah. Ya, udah beli tiket. Enggak sih. Rencana mau manjat, Pak. Pakai kain. Pernah nggak lihat orang manjat pakai kain di stadion? Lu pernah lihat nggak? Pernah waktu Mandalika waktu itu kan banyak. Oh, banyak kayak gitu ya? Yang naik ke atas. Tapi lumayan tuh manjat di gelora gitu. Datang ilegal ya? Iya, 2000 meter ya. Ini apa namanya kalau nggak nonton Coldplay ketemu malaikat pencabut nyawa. Ya, hari gue nonton Coldplay. Cuman karena kita hari ini adalah hari bersejarah bagi APSD karena ini ada podcast pertama yaitu program APSD Talk. Oke. Nah, APSD Talk ini sebenarnya ada satu program khusus yang kita akan launching juga di hari ini, namanya Ngopi. Ngopi itu adalah ngobrolin airport dan teknologi. Misalnya ngopi, makanya ada 4 kopi nih. Ini kopi apa sih? Ini Kopinya kopi jet tahu lag apa nih. ya? Hah? Oh, kopi jet Jet lag. lag. Pesan sponsor. Kalian sponsor? Ini ada Boleh jet kalau lag. ada yang mau sponsor. Ini episode pertama tapi boleh kalau mau sponsor. Jadi ini ngopi kita ngobrolin airport dan teknologi. Karena memang Angkasa Pura Secara Digital itu bergerak di bidang solusi digital dan penyedia ICT di kawasan bandara. Saat ini kita sudah sejak 2019 ya? Ya, Berapa dari tahun sih? 2019. Kita udah mau 4 tahun ya? 4 tahun ya, 4 tahun. Di bandara khususnya di kawasan AP2, kita adalah cucu anak usaha dari Angkasa Pura Solusi dan induk kami itu Angkasa Pura 2. Saya ada induk lagi namanya Injourney. Jadi kita yang megang vehicle digital di bandara. Maka memang sudah sepatutnya kita bikin podcast, besar dari dulu kita bikin podcast. Karena katanya digital harus dari kita bikin podcast seperti itu. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Bud? Kita mau ngobrol-ngobrol ya hari ya. ini, ngobrol tapi santai aja apa ya kita. Ini kita panggil gue lo, abang, bapak VP, atau bapak pakar. Kenalan dulu kali ya, kenalan dulu Iya, ya. kenalan. Dengan Bapak Saya Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Bapak Muhammad Hidayat ini dosen. Ya, dosen di LSPR Institute. Oh, dosen LSPR. Tapi mirip sama nama adik saya, Pak. Muhammad Hidayat. Iya. Memang Jadi mama saya banyak. terinspirasi gara-gara Taufik Hidayat dapat medali emas. Oke. Iya. Itu biasanya anak-anak gaul siapa ya? Yang biasa jadi selebgram ya kan? Itu dari LSPR. Oh, LSPR ya? Oh, terkenal. Iya, selebgram TikTok. Oh iya. LSPR banyak kan itu. Oh, iya. Dosen apa, Pak? Ngajar soal? Kalau saya di sana ngajar community development sama terkait komunikasi. Komunikasi. Oke. Karena Komunikasi. bidang secara saya luas. komunikasi bencana. Oh, komunikasi bencana. Komunikasi bencana. Ya, disaster communication. Oh, itu gimana tuh? Bisa nanti dijelaskan ya? Boleh. Atau siapa tahu bukan Bapak yang pada saat Covid ya setiap hari ada pengumuman korban jiwa itu bukan ya? Itu atau Bapak tuh. Kan komunikasi bencana kan Covid kan ada yang komunikasi, ada yang sambutan kan. Ini hari ini korban sekian-sekian, takut banget dulu tiap hari. Tapi bukan Bapak ya? Bukan ya. Oke, siapa lagi Mut? Tamu kita hari ini Mut. Ada Bapak Indra Gunawan, selaku Bapak atau Bang atau Mas? Abang aja. Abang aja. Santai gitu. Bang Indra Gunawan. Bang Indra Gunawan. Ini sebagai apa Bang di sini? Ini kan Bang Hatar, dosen, Abang mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai VP of Corporate Safety Management ya. Memang kemarin tuh begitu diundang sama Pak Dir itu membicarakan di sektor agak kaget juga. Loh, kenapa sih? Tapi nggak apa-apa, ini sebagai suatu pengkayaan lah. Kebetulan kita ada tamu yang memang luar biasa nih, pengalamannya mungkin juga perlu kita diskusi. Iya, betul. Karena ilmu itu tidak hanya di sekolah, dimanapun ya, di jalanan, di ruang-ruang itu ada ilmu gitu kan. mantap.
Di percintaan juga ada ilmu. Oh gitu. Ilmu untuk mengikhlaskan. Iya. Mungkin udah nikah ya? Udah. Oh iya, saya belum. Promosi Oke. terus dari tadi. Jadi dua-dua ini pakar. Oke. Satunya pakar. Kalau saya bukan pakar, parkar. Oh, parkar. Oh, kalau saya parkir ya gini. Oh, kalau parkir ya 2000 gitu. Oke, jadi ini ada pakar komunikasi, satunya ada yang ahli ya mitigasi bencana di bandara ya, bisa dikatakan seperti itu ya, Bang ya? Iya, insyaallah lah. Insyaallah. Oke, jadi kita topiknya ini kita akan membahas mengenai disaster. Oke. Disaster ketika terjadi disaster bandara bisa apa gitu kan? Kan banyak yang tahu kan disaster itu apa sih, ya kan? Apakah sejenis makanan atau nama orang? Orang nggak tahu. Mungkin orang awam baru tahu itu disaster apa gitu. Baru dengar kata disaster gitu. Ada yang bisa jelasin mungkin Bang Fatar itu Iya. disaster itu apa gitu. Oke, jadi sebenarnya kita harus bedain dulu fenomena alam sama disaster ya. Kalau fenomena alam itu memang ketika gempa bumi atau gunung meletus itu meletus, misalnya gunung meletus, dan itu tidak berdampak kerusakan bagi manusia dan ekonomi. Jadi memang kalau misalnya gunung meletus ada di tengah laut, itu berarti bukan disaster. Itu fenomena alam. Fenomena alam yang terjadi secara alamiah ya. Alamiah. Kalau kita bilang disaster atau bencana, sebenarnya bisa kita bilang ada perpaduan antara bahaya dan kerentanan. Oke. Ada bahaya dan kerentanan. Baru bisa dibilang disaster. Oke. Nah, Oke. antara bahaya dan kerentanan itu, nah kan kalau misalnya di sekolah saja itu, sekolah-sekolah yang tangguh bencana itu sudah buat peta resiko. Peta resiko. Jadi mereka itu sudah buat ketika terjadi bencana, bisa tahu apa saja resiko yang akan dialami, dan mereka sudah tahu juga di lingkungannya itu lokasi yang aman di mana. Oke. Jadi situ sesimpel ibaratnya kalau kita mau mensederhanakan bencana itu apa ya itu. Jadi antara kerentanan dan bahaya itu bertemu ya jadilah disaster ya. Kalau antara yang suka dan nggak suka ketemu terus patah itu disaster bukan? Itu ada bahayanya juga. Itu bahaya kan? Iya, Takutnya dia bunuh diri itu disaster Iya. bukan? Kan sering terjadi anak muda sekarang anak gitu sih kan. Jadi itu ya perbedaannya ya. Iya. Perbedaannya tadi seperti itu. Tapi ini menarik Bang Hatar. Karena kan setahu saya kan bencana ada 3 ya mungkin ya. Iya. Ada yang alam, ada non alam dan sosial. Iya kan? Ini kan sejarah mencatatkan sudah banyak ya terjadi bencana sejak kita merdeka lah kan udah macam-macam, ada gempa bumi, itu kan ada longsor, ada tsunami kemarin di Aceh yang besar ya kan. Terus non alam kan ada juga kayak COVID kemarin. Ya kan. Terus ada kayak wabah Spanyol sebelumnya kan itu non alam kan. Iya. Ada kayak pandemi itu non alam. Terus kalau kayak krisis ekonomi masuk bencana juga, krisis. Iya, ke ekonomi Itu masuk juga kan, kayak kemarin bencana sosial seperti kerusuhan mungkin 98 ya kan. Kerusuhan yang sebelum-sebelumnya itu kan terjadi bencana sosial. Nah, itu menarik karena saya mungkin ke Bang Igun ya. Karena sebagai pengelola bandara nih ke Bang Igun kan di AP2 itu ada berapa bandara ya? Ada 20 ya? 20 nggak sih? 20 bandara. 20 bandara. Nah, ini kan bisa dikatakan bandara ini sebagai objek vital. Objek vital yang dimana dia sebagai pintu gerbang, pintu gerbang orang datang, mungkin orang melihat satu wilayah itu seperti apa itu di bandaranya gitu kan. Kesan pertama orang ke bandara itu ke kota itu di bandara gitu kan. Pelukan ikhlas itu di bandara. Oh iya, pelukan yang paling terus itu di bandara. Gitu. Iya, pelukan di tempat kafe kan, pelukan itu beda ya kan. Itu apalagi pelukan sesama teman cewek itu katanya nggak ikhlas ya, saling julid jadi belakang. Ini pelukan paling terus itu di bandara. Makanya bandara menjadi objek vital, objek vital karena pertama, contoh ketika ada bencana ya kan, evakuasi pertama kan bisa lewat bandara. Bantuan logistik dari bandara. Nah, saya mau bertanya nih Bang, untuk Bang Igun, bagaimana bandara pernah nggak sih selama ini menghadapi bencana yang dimana bisa mengganggu operasional di bandara udaraan gitu kan, secara stakeholder ataupun secara operasi gitu, pernah nggak? Dan bagaimana pernah nggak seperti itu? Ya, tentunya kalau melihat dari sejarah ya atau mungkin histori ke belakang gitu ya,
banyak ya seringkali bandara itu dijadikan sebagai tempat pintu masuknya ya, tempat pintu masuknya bantuan, baik itu obat-obatan, makanan segala macam gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang, memang kalau kita di lingkungan Angkasa Pura II punya pengalaman pada saat tsunami Aceh ya di 2004. Itu kan berarti di Aceh itu bandara AP2. Oh, dulu kita AP2 masih ada AP2. Walaupun waktu saat itu masih dijajah GAM ya, bukan dijajah ya. Oh, masih ada gejolak ya. Ada gejolak. Tapi dengan adanya kejadian itu justru malah jadi ini ya, jadi guyup lah gitu. Oh, jadi pemantik pemersatuan. Pemersatu. Iya, betul. Nah, itu pengalaman di 2004, kita Angkasa Pura II pengalaman untuk kebetulan di Aceh itu, di bandara waktu itu namanya masih Belang Bintang ya, Bandara Belang Bintang, sekarang sudah berubah menjadi Sultan Iskandar Muda. Itu tentunya bandara menjadi tempat pengungsian dan juga tempat datangnya bantuan berbagai macam ya. Kita pun dari pusat itu mengirim bantuan baik itu personil, petugas-petugas yang tentunya pasti yang orang Aceh sendiri kan yang bekerja di bandara pasti sudah nggak fokus dengan pekerjaan, jadi mereka mencari keluarganya, jadi kita kirim bantuan petugas-petugas baik di bandara ataupun di penanganan daratnya, semua fungsi lah. Itu di 2004 itu pengalaman. Lalu juga pada saat kejadian Palu ya, 2018 nggak salah ya itu ya. Iya itu. Itu kita juga Angkasa Pura II terlibat juga ikut membantu mengirimkan relawan. Petugas-petugas kita hampir semua fungsi dari keamanan, dari operasi, dari berbagai fungsi itu ikut membantu ke sana untuk cepat memulihkan bandara supaya juga bantuan bisa dapat masuk langsung ke lokasi terdekat gitu ya. Yang tadinya sebelumnya itu kan masih tertutup bandara karena memang ada kondisi-kondisi operasional yang memang belum memungkinkan, karena juga kan biasanya tadi pengungsi itu lari ke bandara itu, jadi menduduki tempat-tempat yang vital sehingga tidak bisa dioperasionalkan bandara. Akhirnya kita lewat Makassar yang terdekat gitu kan. Gitu. Jadi ada beberapa memang kejadian yang memang bisa saja itu langsung terdapat terhadap bandara dan juga tidak langsung gitu ya. Sebagai bandara, sebagai krisis centernya atau sebagai pintu masuk bantuan. Betul. Jadi Padang juga kita kan pernah kan kejadian gempa di Padang. Iya, Padang ya. Padang masih AP2 juga ya. AP2 juga masih. Masih AP2. Apa 20 bandara? 20 bandara. Besar loh. Besar itu kalau bukan punya pemerintah udah kaya yang punya 20 bandara. Jadi memang bandara ini bisa menjadi tempat evakuasi, benar ya? Perbantuan logistik. Tadi katanya masyarakat juga banyak yang ke sana. Karena menarik ya Bang, katanya bikin bandara itu penelitiannya itu nggak lama ya, katanya bertahun-tahun. Bikin satu bandara satu kawasan gitu, perlu kita melihat itu arah anginnya kemana, ya kan, perlu melihat curah hujannya berapa, Mut. Perlu melihat ini di bawah tanahnya ada apa, Mut. Apa ada harta karun kan? Apakah di bawah tanah lempengan tektoniknya seperti apa? Apakah seperti itu, Bang? Untuk jadi bandara kan nggak serta-merta gampang ya. Betul. Iya gitu. Jadi nggak langsung bikin bandara gitu. Tapi pekerjaan Bang ini paling ini, Mut. Apa tuh? Nggak kita inginkan, sama kayak pemadam kebakaran. Betul. Iya, kalau dia bekerja nih berarti ada bencana gitu. Iya. Jadi kita berharap dia kerjanya gabut. Dan gaji buta. Iya benar. Jadi pipi gaji buta. Tapi kalau ada bencana bahaya kan? Iya. Jangan sampai bekerja lah. Jangan sampai bekerja. Apa gaji buta di Ya Bang, menarik ini. Tadi belum dibahas. Kira-kira di bandara sendiri kan, karena kan menurut saya kan bandara objek kita. Berarti penempatannya juga strategis ya. Contoh kayak bandara Osaka di Jepang ya kan, dia kan mungkin kalau nggak salah di satu pulau yang dimana pulau itu dia tahan akan gempa. Terus bandara kayak di Amerika apa itu, dia bandara yang juga tahan gempa. Apakah di Indonesia itu seperti itu juga? Apakah bandara itu ditempatkan di tempat yang jarang ada gempa gitu kan, jarang ada bencana gitu. Nah, lanjut biar ini terus ketika ada bencana gitu di bandara, kayak gimana mitigasinya, Pak? Apakah sudah ada prasarananya gitu kan, secara teknologi dan lain-lain, evakuasinya seperti apa gitu kan? Apakah sudah sering ada pelatihan dan lain-lain gitu? Mungkin bisa Bang. Ya, jadi kalau kita lihat dari kita kan di bawah naungan Kementerian Perhubungan ya. Ya. Jadi perhubungan itu memiliki namanya Tatanan Kebandarudara Nasional gitu ya. Di situ
ada KM-nya KM 166 ataupun KM 39 itu mengatur terkait dengan tata bandara nasional. Di situ juga diatur terkait dengan peran bandara itu sendiri. Jadi bandara itu dibuat memang kan panjang ya. Minimal 5 tahun itu perencanaannya gitu ya. Minimal 5 tahun. 5 tahun. Kan tadi lihat faktor-faktor arah angin segala macam ya, berbagai macam faktor, termasuk juga dari faktor-faktor sisi ekonomi, sosial segala macam lah di lingkungan sekitar itu ya. Apakah memang layak dibuat bandara gitu kan. Dan juga selain itu, jadi ada 3 di tatanan kebandaraan nasional itu ada 3 peran bandara. Yang pertama itu bandara sebagai tempat daerah perbatasan gitu ya. Yang ada daerah perbatasan, lalu bandara sebagai tempat penanganan bencana itu juga salah satu ada di situ. Juga daerah bandara sebagai tempat menghubungkan tempat yang terisolir. Kan kalau kita dengar ada 3T, terluar. Iya, terluar, terdepan, apa ya? Terpencil. Terluar. Jadi 3T itu. Jadi nggak mesti juga, ya memang bandarnya nggak sebesar yang memang dibuat kayak untuk Angkasa Pura II gitu ya. Ada bandar-bandar yang memang yang dikelola peran tersebut, kecil ya. Ada yang juga tadi berperan sebagai penanganan bencana, yang memang daerahnya itu memang ini terdekat dengan daerah yang potensi bencananya besar gitu. Ada juga yang dibangun mungkin seperti airstrip yang kecil gitu. Tapi memang tujuannya untuk ketika terjadi bencana di situ mudah sebagai bantuan untuk logistik ya, sebagai gitu, evakuasi dan yang lain. Bukan ke daerah yang terisolir itu. Terus kalau ada bencana nih Bang, contoh nih di Bandara Soekarno-Hatta, apakah sering nggak bikin pelatihan bencana gitu kan? Pelatihan ada gempa gitu kan, kita nggak tahu mau ngapain gimana ya, ada kebakaran gitu kan, kita mau ngapain gitu. Apakah memang ada pelatihan atau ada gimana gitu kan? Nanti kita mengarah ke Bang Hatter. Atau dia ada perspektif pelatihan seperti apa yang biasanya kalau ada kebencanaan gitu. Apa di bandara sudah siap gitu Bang menghadapi bencana? Memang kalau kita di bandara kewajiban itu melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat gitu ya. Kalau dengar biasa sering disebut PKD ya, penanggulangan keadaan darurat. Memang di satu sisi lebih banyaknya terkait dengan insiden terjadinya kecelakaan pada penerbangan gitu ya. Nah itu kita wajib melakukan simulasi skala besar itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali melakukan simulasi yang melibatkan seluruh stakeholder yang terkait di sekitar bandar udara lah. Itu banyak, CIQ, airline, rumah sakit, semua ada yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat. Memang kalau terkait dengan bencana, saya terakhir waktu di Cengkareng itu kita buat skenario. Jadi Pak, Mas aja deh Mas. Jadi tergantung skenario yang akan kita buat sih. Kita buat pada saat simulasi itu di 2019 kita terakhir lakukan simulasi. Kita buat skenario-nya adalah terjadi kecelakaan itu akibat adanya gempa vulkanik. Adanya Gunung Krakatau. Itu lagi isu Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Ini anaknya nih, baru anaknya ya. Iya udah. Itu anaknya melihat gimana bapaknya ya. Itu baru kakeknya. Dia yang melihat dulu tuh kakeknya. Itu. Kalau emaknya kan udah lama. Gunung aja bisa beranak. Beranak ya. Dia udah berapa anak? Gak kelihatan. Nah jadi kita buat skenario seperti itu. Terjadi gempa vulkanis yang akhirnya berdampak terhadap operasional penerbangan. Nah, kita lakukan simulasi, semua terlibat stakeholder. Itu penanganannya seperti apa? Kan kita ada namanya dokumen ya, AEP, Airport Emergency Plan. Nah, itu isi-isi beberapa terkait dengan di anggota komite, juga penanganan pelaksanaan kedaruratan itu. Itu pada saat 2 tahun sekali itu simulasi, kita evaluasi itu. Ini masih relevan nggak nih SOP-nya ataupun masing-masing instansi ya, kita cek lagi. Ya rumah sakit udah benar belum nih penanganannya. Terus juga polisi, TNI, SAR, kita libatkan semua, BPBD gitu kan. Damkar itu kita semua libatkan. Kita update terus lah. Dan di situ juga dalam setahun gitu, paling tidak kita ada kewajiban istilahnya kumpul-kumpul lah 4 kali dalam setahun. Supaya kita ada kedekatan. Ada kedekatan, bonding. Kalau nggak pernah ketemu kan tiba-tiba ada kejadian.
Ini siapa katanya apa enggak? Apa nih? Kasihan lagi. Bodo amat. Lu dari mana? Di telepon udah pindah orangnya kan. Oh, udah nggak update. Padahal lagi Gua darurat. udah di Papua nih kerja bukan di lain. Lagi dalam keadaan darurat gitu. Waduh, udah ganti orangnya. Iya, Ganti iya, repot. Coba-coba gak kenal ya, itu bahaya. Benar-benar itu saling Iya. mengenal. Mut. Betul. Iya. Saling mengenal. Gitu ya Bang, itu yang dilakukan di bandara. Iya. Luar biasa. Berarti dalam 1 tahun 4 kali ada pertemuan, membahas, Wajib. mengupdate ya. Update Kalau apa kata aja? Anak Isu-isu Gen Z ketemu apa. live update. Nah, Iya kan? Baik, menarik. Mutia, ada yang mau ditanya nggak buat Bang Atar? Boleh nih, kita sebenarnya saya penasaran sih, karena kan ini kalau bencana pasti dampaknya luas ya. Misalkan dampak dari infrastruktur yang rusak, dampak dari korban-korbannya gitu. Nah, penanggulangan seperti apa sih Pak yang paling tepat nih ketika bencana itu terjadi? Nah, fokusnya tuh seperti apa gitu? Oke. Pertanyaan bagus sekali Mbak. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau menurut saya berpacu pada Sender Framework. Jadi Sender Framework itu satu kebijakan atau kerangka kerja yang disepakati antar negara-negara di PBB. Jadi ada namanya Sender Framework. Sender Framework itu merubah mindset dari pengurangan resiko bencana, dari bencana respon menjadi pengurangan resiko bencana. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ya harus melakukan pengurangan resiko bencana. Termasuk tadi yang dibilang Mas Igun, ada melakukan simulasi, pelatihan, dan koordinasi komunikasi ke instansi-instansi yang memang terkait. Nah itu yang menjadi sekarang yang terpenting adalah poin itu. Jadi kita harus melakukan kesiapsiagaan, mitigasi, atau pengurangan risiko bencana. Nah kemudian sebenarnya bencana kan ada siklusnya dari pra sampai pasca. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya kita masih kurang di pranya. Pranya. Untuk mencegah. Untuk mencegah. Jadi Kita emang suka ngobati, Bang. iya, jadi ada bahasa di mana pengurangan risiko bencana adalah investasi bangsa. Oke. Jadi makanya yang kita lakukan sekarang ini investasi di mana mengedukasi masyarakat terkait kita supaya Aware ya. awareness itu kan penting, dan pelatihan itu kan nggak biasa sekali kan kalau di bencana. Betul, Apalagi saya rasa kalau di bidang penerbangan ini tadi yang dibilang Mas Igun tidak satu pihak, harus berbagai pihak Ada yang memang stakeholder ya. stakeholdernya sangat luas sekali ya Mas ya, bukan hanya bahkan ada tadi dibilang Basarnas dan lain-lain. Mungkin saya kepikiran bahwa teman-teman Makadari itu kantor Basarnas atau Kansar DKI itu berada di dekat bandara. Ya memang di CGK juga ada sih. Makanya saya 2 kali membantu potensi SAR ketika ada pesawat jatuh yang kemarin, Lion dan Sriwijaya. Ya, jatuhnya kan di daerah-daerah sini ya. Jadi memang salah satu unsurnya ya alasannya itu kenapa Kansar DKI ada di dan tadi yang dibilang oleh Mas Igun benar sekali, harus ada, bahkan ada grup para petinggi-petinggi yang selalu komunikasi, koordinasi terkait itu respon dan pranya. Yang penting kan pranya sebenarnya. Jadi kalau responnya saya rasa itu kita sudah paten ya, Pak. Udah matang. Setiap ini kan ada, setiap instansi ada SOP-nya. Teruji. PR-nya ada di pranya. Bagaimana ketika kita melakukan simulasi ya rutin. Jangan hanya sekali, misalnya jangan hanya 2 tahun gitu. Makanya simulasi berapa harus ada. Simulasi kecil ya, kalau simulasi besarnya oke lah, karena kan semua harus terlibat kalau simulasi besar. Seperti itu. Sama kayak di gedung-gedungan sekarang kan diminta untuk, karena gempa Cianjur kemarin atau kemarin pas saya datang ketika menjadi relawan di Turki, itu menjadi warning kita tuh, karena kita harus melakukan simulasi yang kecil yang ibaratnya yang antar masyarakat stakeholder itu harus sering, jangan nanya. Karena kan ketika kita sering berlatih, kita terlatih, kita jadi tangguh seperti itu. Dan mengurangi kepanikan ya Pak ya. Kepanikan. Iya, nggak boleh panik. Cewek kan panikan. Iya panik, nangis duluan ya kan. Nangis dulu baru mikir. Terlebih lagi yang ibaratnya ada beberapa contoh ketika saya berada di gedung, ketika gempa itu security-nya duluan yang lari. Itu kan menjadi permasalahan bahwa hal-hal yang memang mendekat ke masyarakat dan bertanggung jawab itu harus juga diedukasi. Jadi penting. Ya, kadang gitu sih, Bang. Kadang orang kalau kena bencana, kena sesuatu itu
Dia yang punya tugas, dia yang lari duluan kan. Iya, karena panik. Jadi lupa ini temannya siapa, lupa diri. Iya, Dia maka Dia dari kurangnya edukasi. insting manusia mungkin Bang ya. maka dari itu di Jepang semenjak TK udah dilatih. TK bos. Iya, Jepang tuh semenjak Kita makanya TK makan-makan, Pak. tasnya gede kan. Eh. Di Jepang tuh tasnya besar kan. Itu untuk berlindung. Untuk berlindung. Karena penyelamat mereka berlindung karena tasnya kotak-kotak. Kalau tas di Indonesia kan anak-anak kan Isinya Indomie kotak. Iya, kayaknya dari kontak yang udah kaku. Iya benar kan. Iya. Iya. Oke. Oh jadi sangat ini ya, berarti bencana ini apa namanya? Jadi kalau gini Bang, kalau bencana kayak kemarin nih, COVID ini kan nggak kelihatan nih bencana. iya. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya ya kan nggak ada penanganan khusus. Bandara kenapa nggak di kemarin bencana COVID ya? Bang? Iya. Berapa lama tuh sebenarnya? Wah, hampir mungkin berasa sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Itu nggak ada penanganan khusus ya? Justru pas COVID itu bandara peran yang sangat vital kan. Peran sangat Iya. vital ya. Bandara yang Karena dia bisa memutus Iya. talinya, tapi dia bisa Gerbang masuk. gerbang masuk. Iya. Siap. Luar biasa ya. Ternyata bencana nggak itu aja, banyak ternyata penanganannya. Saya kira itu bencana cuman ini jalur evakuasi. Yaudah evakuasi bencana ternyata lebih dari itu. Siap. Nah, Bang Hatar, sebenarnya pakar komunikasi bencana itu hubungan sama bencana itu apa sih? Kerjanya kita komunikasi apa gitu? Oke. Cuma pemberitahuan atau gimana, ada bencana atau gimana? Literatur yang saya baca, salah satu aspek terpenting dalam penanganan bencana adalah komunikasi. Jangan sampai salah persepsi ya. Cuma Dari gimana, sistem komando sampai betul. kita menyampaikan kesadaran ke masyarakat. Oke. Ya, jadi kesadaran masyarakat itu tidak bisa kita dapati dengan sebulan kita dapat kepercayaan Betul. masyarakat. Tidak. Contohnya COVID kemarin kan butuh proses dan butuh informasi yang mudah diterima. Jadi komunikasi bencana itu bukan komunikasi yang berat dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Justru harus mudah. Kayak Mudah. podcast ini kan kita bahasanya bahasa ringan, Iya. tidak Iya. ibaratnya informal lah. Nah itu yang dibutuhkan. Nah sesuai dengan yang saya baca literatur bahwa penanganan yang baik adalah penanganan yang berbasis kearifan lokal. Ini ada contoh bahkan sekarang PBB sudah mengarahkan penanganan itu berbasis indigenous knowledge. Contohnya ada di Indonesia, bahkan salah satu referensi PBB itu ada di Indonesia, yaitu di Aceh, Semeru. Jadi ketika 2004 kemarin, waktu bencana yang sangat dahsyat di dunia, bisa dibilang bencana sangat dahsyat di dunia ya pada era modern, ada satu lokasi namanya Semeleu melalui pendidikan edukasi kearifan lokalnya itu Semong bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa dibanding sama Acehnya ya. Karena di Semeleu itu sudah ada syair-syair, nyanyian, tarian terkait mitigasi bencana melalui kearifan lokal mereka. Kearifan lokal ya. Bahkan di Indonesia banyak sebenarnya kalau kita ke Ada contoh di Indonesia. itu kan Semeleu kan Indonesia, Semeleu. Iya, selain itu. Di Lombok, di Bali. Pandemi di Bali itu sudah menjadi kalau Mas Mbak tahu tarian Sangyang di Bali itu terkait mengusir bala atau itu iya. karena kepercayaan ya. Keyakinan Betul. mereka. Nah, itulah mudah diterima oleh masyarakat dengan kayak gitu. Bukan dengan teori, makanya sekarang komunikasi bencana berbasis masyarakat, penanganan bencana berbasis masyarakat. Oh iya. Karena ketika terjadi bencana bukan kita tim SAR, bukan polisi, bukan TNI yang membantu di awal, tapi masyarakat itu sendiri, betul. Seperti itu. Iya. Jadi kearifan lokal di Indonesia kayak banget kearifan lokal, bisa dikatakan seluruh daerah itu punya kekhasan masing-masing. Makanya jangan dihilangkan gitu. Jangan dihilangkan ya, jangan sampai dihilangkan. Harus kita komunikasikan. Budayakan. Iya, menarik banget. Jadi bicara komunikasi nyambung nih dengan stakeholder, ya kan? Kira-kira di bandara stakeholdernya banyak nih. Oh iya. Ada nggak maksudnya selama ini komunikasi dan stakeholder mengenai mitigasi bencana gitu? Apa yang sering dilakukan di bandara gitu? Ya itu menarik tadi yang disampaikan Mas Hidayat. Memang yang diuji itu ketika bencana itu 3K kalau di kita ya. Komunikasi, koordinasi, komando. Berarti yang pertama fondasinya komunikasi nih. Iya betul. Lagi-lagi komunikasi. Yang Komunikasi. penting itu komunikasi, koordinasi, komando. Apalagi kan kalau di contohnya di bandara ini kan stakeholdernya kan cukup banyak ya. Mungkin bisa sampai ratusan bahkan ya kalau kata baik di dalam ataupun di luar bandaranya gitu ya. Nah ini diuji komandonya di sini kan kalau di bandara yang sebagai single accountable itu
kepala bandara atau AGM. Hmm. Itu bagaimana dia mengkomunikasikan dan harus satu komando gitu kan. Harus satu komando. Kan namanya kan semua nih, kita kalau ketika ada kejadian bencana, kita kan ada namanya EOC, Emergency Operation Center, yang memang di situ berkumpullah para pimpinan stakeholder. Nah, disitulah AGM ini diuji sebagai AGM ya. AGM ini Diuji kepemimpinannya. Sanggup nggak dia? Bisa nggak dia mengkoordinasikan semua kepala-kepala jadi AGM itu. di sini pusing ya Bang? Lanjut Bang. Ya, jadi kalau di Soekarno-Hatta itu ada namanya Kombata, Komunitas Bandara Soekarno-Hatta. Kombata. Nah, itu berkumpul secara periodik lah ya. Ya baik itu dalam acara-acara formal maupun informal itu rutin dilakukan gitu. Kadang-kadang memang di situ ada ketuanya dan itu bergantian ketuanya. Kadang-kadang kadang-kadang santai, acara-acara santai, olahraga. Tapi itu perlu untuk membangun kedekatan untuk membangun koordinasi komunikasi tadi gitu kan. Itu sangat penting. Jadi memang tadi kembali lagi kalau di bandara memang pelatihan simulasi itu sangat penting dilakukan juga. Kalau secara besar kita memang full exercise tadi secara 2 tahun sekali, namun di bulanannya atau per semester atau triwulan lah ya, kita ada latihan bahasa, latihan kering atau macam latihan yang memang parsial lah gitu, latihan parsial melakukan uji coba gitu. Waduh sering guyup, sering melakukan uji coba bareng-bareng ya kan ada itu. Kombata kalau di Soekarno-Hatta. Nah, kalau yang lain nggak tahu. Yang lain Kombatri kayak Kombatri kalau yang dua. Kombantri itu open kayaknya. Tapi sih cowok atau ada cewek juga? Ada cewek cowok? Ada. Oh gabung ya? Dulu kepala bea cukai kita cewek, Bu siapa lupa sekarang di Jogja. Siap. Jadi memang komunikasi, nah, itu. Apa tadi yang kedua? Komunikasi, koordinasi dan komando. Kuncinya di komunikasi. Itu dan 3 itu semua kuncinya. Dalam hubungan pun itu Bang, komunikasi. Biar saling percaya. Waduh, Bang minum dulu Bang, ini kopinya nih. Oh iya. Nanti serak. Nah, serak kita minum dulu. Jet lag. Jangan lupa sponsor ya kan acara. Ayo. Kopi. Ini kopi katanya ini beneran ada kopinya ya, bukan? Benar, bukan gini. Bukan kosongan. Kita berharap nanti bisa disponsorin sama dia. Ini kita balik jet lag. Udah dibalik. Biar kelihatan. Oke. Aduh nggak kerasa Bang, ini kita kan sudah lama ngobrol dari tadi panjang. Satu hal Bang, saya pernah nggak Bang ada satu hal mengenai komunikasi yang benar-benar berpengaruh terhadap bencana, dampaknya bisa nggak dia mengurangi? Abang sebagai pakar komunikasi bencana gitu kan, ada nggak pengaruh secara real komunikasi itu mengurangi dampak dari bencana yang Abang pernah alami sendiri? Kalau dari kebencanaan namanya early warning system. Early warning system salah satu komunikasi. Kalau misalnya misalnya tsunami, kita tidak memasang alat. Makanya kalau kemarin saya sempat mengikuti pelatihan dari BMKG bahwa sekarang mereka sudah menginformasikan ketika ada tsunami itu 3 menit. Kalau dulu 5 menit, sekarang 3 menit. 3 menit. Nah, karena tsunami itu hanya hitungan menit datangnya, sehingga BMKG bisa berhasil menginformasikan selama 3 menit. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan kalau di Jepang kan ada G-Alert, jadi mereka sudah serba teknologi, jadi sudah sangat canggih. Nah itu salah satu yang tadi Mas tanyakan, apakah bisa berdampak mengurangi korban jiwa ya, early warning system itu. Ketika kita sudah mendengar early warning system, berarti masyarakat bisa menyelamatkan diri dengan cepat kan. Saya rasa kalau di bandara, khususnya saya pernah baca di BNPB ada green desainnya bandara Yogyakarta International Airport. Itu kan ada kerawanan terkait bencana di sana. Ada tsunami, ada tsunami, terus gempa bumi, dikelilingi gunung. Lokasinya ya. Nah, makanya BNPB sempat membuat grand design-nya terkait mitigasi bencana di Yogyakarta International Airport, Kulon Progo itu ya. Jadi itu yang saya bilang kalau bisa itu yang harus dilakukan. Kita kan ada namanya rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu kita lakukan kalau misalnya tidak terpakai ya tidak masalah karena namanya rencana kontingensi belum tentu digunakan kan. Iya. Itu salah satu mengurangi dampak dari korban jiwa atau kerugian sebenarnya itu.
Seperti itu. Tetap harus ada rencana ya. Walaupun kita nggak mau terjadi, ya paling kan anak-anak Unis suka banget. Dia tiba-tiba nggak ada rencana ya kan. Kadang naik motor ya kan, lupa isi bensin, ya habis bensin karena dia gitu. Kita harus direncanakan isi dulu bensinnya gitu. Iya, ada pertanyaan mau tanya buat. Udah sih. Kayaknya. Bang, apa nih mungkin sebelum kita closing statement ya terakhir kan, sebagai eksekutif nih kan VP nih Bang, VP kan banyak bawahan, udah banyak pengalaman. Pernah nggak ada pengalaman menarik atau pengalaman ya tentang bencana gitu selama di bandara gitu, selama Abang bekerja nih, dan ya bagaimana Abang menjalani itu? Bencana ya, kalau bencana sih langsung terdampak kita berasa bekerja di bandara, bencana banjir. Oh pernah banjir? Banjir betul di tol, Oh pernah. Oh, baru tahu. Yang tol Sediatmo. Oh tol, yang itu juga. Tol itu kan 2000. Oh tapi bukan bukan di gedung ya? Belum ya? Akses menuju bandara. Kalau di gedung mengganggu bahaya posisinya kan. Pernah terjadi? Pernah terjadi. Itu merepotkan operasi atau gimana? Ya tentunya pastinya ya dampak terhadap operasional sangat besar ya. Ya terakhir kejadian itu banjir juga di Bandara Halim waktu itu pernah ya. 2021 ya, awal tahun 2021 itu pernah kejadian landasan pacunya terendam. Bisa digunakan. Malah daerah tinggi. Nah, itu waktu itu kebetulan saya lagi di daerah ya, dinas di daerah, tapi kita mengikuti perkembangan juga. Nah, memang kebetulan karena Halim dekatnya dengan Soekarno-Hatta, jadi ini kan ada multi airport system gitu ya. Jadi betul. Kita membackup operasional, semua dialihkan ke Soekarno-Hatta sampai dengan kondisi Halim pulih kembali. Itu sih pengalaman terakhir yang memang terjadi bencana ya. Walaupun tadi fenomena alam kali itu bukan bencana ya. Fenomena alam kalau menurut Mas Hidayat. Iya, betul. Tapi memang fenomena alam ini bencana nggak bisa dihindarin Bang ya. Kalau tidak ada kerugian berarti fenomena alam. Kalau ada kerugian berarti. Ya kalau udah kayak di bandara kan udah ada kerugian pasti kan. Tapi hal ini kan nggak bisa dihindari. Kita bagaimana caranya tidak hanya mengobati. Berarti yang harus jadi PR ini mengantisipasi itu. Betul. Simptomnya yang dihilangkan. Apa sih kalau dalam penyakit itu? Akar penyakitnya yang dihilangkan. Gejalanya gitu. Oke Bang, menarik. Mungkin ini udah 1 jam ya? Iya, berasa. Cukup lama. Iya, aduh Bang, asik banget ngobrol, takut gak bisa nonton Coldplay bentar. Kok nyusul loh. Ini kesana macet nih, Mut. Ini bencana buat gue nih. Diputusin pacaran. Oh, sekarang udah nungguin ya. Oke Bang, mungkin terakhir pesan-pesan ya, apa ya, mengenai ketika disaster bandara bisa apa? Oke, ketika disaster bandara bisa apa, perannya sangat vital. Saya pernah baca terkait Get Airport Ready for Disaster ya, Mas Igun. Nah itu ternyata pengalaman saya pribadi juga, ketika kita ada terjadi bencana, saya waktu di gempa Mamuju Sulawesi ya. Itu ketika bandara rusak, itu kan harus jalur darat itu sangat jauh dari kota. Ya harus dari Laut Makassar dulu nggak salah tuh. Nah, bandara bisa apa? Pastinya ada bandara operasi untuk umum sama militer kan. Nah, itu sangat membantu karena untuk logistik. Karena ketika ada bencana, yang harus kita berikan, yang harus kita support adalah logistik di lokasi bencana itu sendiri. Sehingga bisa vital sekali peran bandara dalam bencana, baik itu pra sampai ke pascanya. Pranya pasti kan melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kalau ketika saya membaca data BPS, kalau nggak salah, untuk Soekarno-Hatta sendiri itu per bulan kemarin aja bisa, untuk yang domestik bisa jutaan orang ya Pak? Iya. Per bulan ya. Untuk yang internasional bisa 600.000. Makanya nah jadi memang ketika ada jutaan dan ratusan ribu orang di bandara akses keluar masuk kan berarti kita harus bertanggung jawab untuk, pasti kalau penerbangan itu adalah keselamatan kan. Betul. Jadi Iya, keselamatan juga tuh. Iya, jadi yang diutamakan keselamatan kalau betul. Baik dari airportnya maupun sampai tujuan. Iya. Kalau itu namanya prajurni, post jurni ya. Itu kan gitu. Itu tadi Bang ya. Menarik. Kita Bang Igun, disaster bandara bisa apa? Ya, tadi mungkin melengkapi ya. Memang kita di bandara memiliki GARD itu tadi, Get Airport Ready Disaster. Di situ memang di-assess ya, setiap bandara itu yang terutama ada potensi
di sini perannya dilihat lagi apakah bandara itu pernah mengalami bencana ataupun bandara itu pernah menjadi krisis center ya dekat dengan area bencana. Dan satu lagi bandara itu memang yang kena bencana juga itu sendiri gitu. Itu 3 sebagai bandara yang memang sebagai bandara penanganan bencana gitu ya. Nah, GARD ini juga mengakses, kita lihat lagi kelengkapan fasilitas bandara itu sendiri. Minimum bandara itu ketika ditetapkan sebagai bandara penanganan bencana itu setidaknya bisa didarati oleh Hercules. Yang penting itu Hercules. Ya. Betul. Dan memiliki landasan pacu itu minimum 1.400 meter. Kalau dilihat di bandara kita sih alhamdulillah rata-rata di atas 2.500. Udah rata-rata di Indonesia ini ya. Cuma yang ditetapkan ketika bandara itu sebagai bandara penanganan bencana tadi ya bisa didarati oleh Hercules. Walaupun landasan-landasan rumput tapi itu Hercules kan apa aja bisa terus minimum 1.400 tadi dan memiliki kapasitas parkirnya tentunya ya. Kapasitas parkir yang memadai karena percuma bisa landing nggak bisa parkir kan. Bayar nggak 2.000 Bang? Iya banyak. Bayar 2.000 nggak? 5.000 sekarang. 2.000 mah di POD sebenarnya. Jadi itu yang penting beberapa faktor tadi fasilitas landasan tempat parkir atau apron dan juga terminal itu sendiri yang memang bisa menampung ketika terjadi bencana kan tentunya ya walaupun itu sebagai bandara penanganan atau krisis center pastikan sebelum masuk ke daerah terdekat ke situ semua masuk berbagai macam jenis pesawat berbagai macam jenis bantuan itu masuk itu kan perlu diatur lah di situ. Tadi ya tingkat kesolidan dari penanganan itu kan harus kita atur berapa lama dia pesawat gitu landing mengeluarkan harus terbang lagi karena gantian itu antri ini yang mau masuk situ tuh kita atur slotnya lah gitu ya kalau selatan itu memang perlu penanganan secara komprehensif ya dari berbagai macam stakeholder sektor mungkin Mas Hidayat lebih banyak pengalaman di tempat-tempat bencana tadi gitu. Siap. Sangat vital dan sangat bandara bisa apa gitu ya? Iya. Ya bisa banyak itu. Bandara bisa banyak bantu. Bisa bandara bisa apa? Pintu gerbang. Banyak. Pada saat pandemi aja ya. Pada saat pandemi itu kan walaupun itu wabah ya, itu bandara tadi sebagai tempat memutuskan mengisolir rantai ini. Memutus mata rantai penyebaran dan juga sebagai tempat untuk masih pengiriman logistik, termasuk juga logistik COVID sendiri waktu itu untuk obat-obatan, hasil tes PCR itu kan harus ke Jakarta dikirim. Iya betul. Jadi saya punya pengalaman waktu di Aceh, saya di demo sama LSM masyarakat, bandara segera ditutup karena sebagai tempat penyebaran COVID. Suruh tutup bandara. Turunkan harga COVID. Oh salah, bukan. Iya, pernah di demo. Jadi ya kita kembali ke ini bandara, kalau bandara ditutup, kalian logistik segala macam, mau ngirim sampel PCR mau lewat mana? Kalau lewat darat butuh berapa hari dari Aceh ke Jakarta? Mungkin 3 hari 3 malam lebih kali kan, bisa cepat keburu rusak tuh sampel kan. Belum lagi ada begal di tengah jalan. Nah, itu. Jadi memang penting tuh komunikasi edukasi ke masyarakat. Nyambung sama Bang Hatar. Bang Hidayat. Iya betul. Oke, Mut, kita udah di akhir nih. Kita belum briefing penutupannya gimana. Pembukaannya. Kita gak ada briefing penutupan tadi. Jadi kita latihan cuma pembukaan, Bang. Ini kita belum belakang penutupan dulu. Bisa di-cut ya, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman APSD People, Digital People hari ini diskusinya sangat menarik. Kemudian kita bahas masalah bencana, karena bencana itu banyak dan bandara bisa banyak juga ternyata. Tidak hanya sebagai tempat untuk terbang, tapi menjadi tempat evakuasi, tempat untuk pengiriman barang, logistik gitu-gitu. Dan tadi kalau COVID pemutusan rantai gitu. Betul. Mudah-mudahan nih hasil diskusi kita hari ini bisa membantu mengedukasi. Lu nervous kali. Minum kopi dulu. Mengedukasi masyarakat agar nanti lebih siap Lebih siap ya, betul. Dan terutama ternyata bandara juga harus siap menghadapi bencana harus selalu siap karena tempat vital jutaan orang, tempat menyambung hidup orang juga di bandara kan, jadi harus siap menghadapi bencana. Oke, Mut. Sampai ketemu di
Kita tutup dulu. Next. Makasih Bang Igun, Bang Terima Hidayat, kasih. makasih banyak, Iya. sehat selalu gitu kan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Saya Wahyu, lu Saya siapa? Mutia. Kita ketemu lagi di APSJ Talk episode 2, Ngopi episode 2. Dadah. Dadah.